Shalom, Bapak-bapak sekalian, selamat bertemu kembali pada Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Cibubur yang pada saat ini sudah mencapai pada pelajaran terakhir triwulan 4 tahun 2020, yaitu pelajaran 13 yang diberi judul Syarat Mengikuti Perjamuan Tuhan. Tujuan pelajaran ini adalah bahwa kita semua akan memahami perjamuan Tuhan hanya diperbolehkan bagi orang yang sudah dibaptiskan. Kedua, kita semua akan menerima bahwa setiap orang yang belum dibaptiskan tidak dapat ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Yang ketiga, kita semua dapat mengungkapkan dengan pernyataan alasan-alasan orang yang belum dibaptis tidak dapat mengikuti perjamuan Tuhan. Dan yang keempat, kita semua akan menunjukkan sikap sabar dan ikhlas untuk tidak ambil bagian dalam perjamuan Tuhan karena belum dibaptis, meskipun sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak sekalian, sebelum memulai mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, mengucap terima kasih bila pada kesempatan hari ini kami dapat bersekutu bersama di dalam pelajaran sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Berkati kami semua agar kami dapat memahami kehendak Tuhan di dalam pelajaran ini dalam hidup kami. Sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus sehingga kami akan dapat menyerap pelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak sekalian, perikop pelajaran 13 diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Seperti biasa, saya berharap Bapak-bapak sudah membacanya sebelum membuka channel pelajaran hari ini. Bapak-bapak sekalian, di dalam lingkungan apapun dan dimanapun ada kecenderungan bahwa orang ingin selalu mencoba sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dilarang. Tujuannya macam-macam, kadang hanya ingin coba-coba, kadang ingin membuktikan kebenarannya, kadang hanya ingin dipandang orang lain sebagai orang yang memiliki kemampuan lebih atau kemampuan yang berbeda dari orang-orang sekitarnya. Demikian juga di dalam hal pelaksanaan perjamuan Tuhan, di mana setiap gereja pasti memiliki aturan yang menetapkan syarat-syarat bagi jemaat yang akan mengikuti perjamuan Tuhan. Tetapi roti dan anggur perjamuan menjadi barang yang menggoda bagi anak-anak terutama, dan juga kadang-kadang jemaat dewasa. Dengan tujuan masing-masing, kadang masih ada jemaat yang tidak memenuhi syarat berusaha untuk ikut perjamuan Tuhan, hanya sekedar ingin makan roti dan minum anggurnya. Pelajaran 13 ini akan membahas dukungan atas syarat-syarat bagi peserta upacara perjamuan Tuhan. Bapak-bapak sekalian, kalau kita melihat di dalam perikop yang sudah kita baca, di sana ada satu ayat yang ditafsirkan oleh para ahli Alkitab yang menjadi dukungan kepada syarat-syarat yang ditetapkan gereja ketika mengadakan perjamuan Tuhan. Bapak sekalian, dukungan yang pertama adalah dari kronologi gereja mula-mula. Adalah sebuah kebiasaan jemaat mula-mula bahwa dalam suatu persekutuan selalu ada jamuan kasih makan bersama setiap hari.
Bapak bisa melihat di dalam ayat 42 perikop kita ada kata-kata memecahkan roti. Tetapi konteks yang lebih dalam adalah bahwa ayat 42 dan 46 ini lebih menunjukkan pada arti mengadakan upacara perjamuan Tuhan. Jemaat mula-mula tampaknya mengenang kematian Yesus setiap hari dengan selalu mengadakan perjamuan Tuhan. Tetapi peristiwa yang terjadi sebelumnya adalah adanya orang Kristen baru sebanyak 3.000 orang yang memberi diri dibaptis. Ketika orang bertambah banyak, maka gereja mula-mula ini mengganti penyelenggaraannya menjadi seminggu sekali, mengganti kebiasaan berkumpul bersama, makan bersama itu menjadi seminggu sekali. Dan di dalam ayat 41 terdapat frase menerima perkataannya yang dapat diartikan bahwa banyak orang percaya tersebut menerima dan percaya ajaran murid-murid Yesus tentang Pentakosta. Setelah percaya, mereka dibaptis dan setelah itu mengadakan perjamuan Tuhan. Cerita ini dapat disimpulkan atau ditafsirkan oleh para Alkitab bahwa peserta perjamuan Tuhan adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus dan telah memberikan dirinya dibaptis. Selain itu, tidak dapat menjadi peserta. Jadi Bapak sekalian, bahwa perjamuan Tuhan harus diikuti oleh orang-orang yang percaya dan sudah dibaptis, didukung oleh apa yang terjadi pada masa gereja mula-mula. Yang kedua, didukung oleh arti persekutuan. Syarat ikut perjamuan kudus juga diisyaratkan dalam 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita lihat kata-kata persekutuan yang ada di dalam ayat itu. Dalam ayat di atas, orang yang ikut perjamuan Tuhan disebutkan sudah harus memiliki persekutuan dengan Yesus. Secara logika, orang dapat dikatakan memiliki persekutuan dengan Yesus Kristus hanya apabila yang bersangkutan percaya kepada Yesus Kristus. Dan orang percaya kepada Yesus Kristus juga dimaksudkan sudah dibaptiskan. Jadi ayat di atas dapat ditafsirkan bahwa orang yang dapat mengikuti perjamuan Tuhan adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Persekutuan dengan tubuh Kristus, persekutuan dengan darah Kristus ditafsirkan sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam 1 Korintus 11 ayat 29 di sana dituliskan, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi Bapak-bapak sekalian, dukungan bahwa orang yang mengikuti perjamuan haruslah orang yang sudah percaya dan dibaptiskan tampak dari ayat ini. Jadi ayat ini mengingatkan kepada seluruh orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa di dalam frase tubuh Tuhan dalam ayat di atas menunjukkan kepada tubuh Yesus yang sudah dikorbankan di kayu salib.
Jadi barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jika seseorang mengikuti perjamuan Tuhan, tetapi tidak mengakui atau mempercayai tubuh dan darah Yesus yang sudah dikorbankan itu, maka akan mendatangkan hukuman. Demikian juga terhadap orang yang tidak percaya, yang dengan sengaja mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, akan tidak bermanfaat apa-apa karena dia belum percaya. Apabila ada orang tidak percaya karena ketidaktahuannya mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan, maka doa Yesus, "Ya Bapa, ampunilah dia karena tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dukungan yang ketiga, bahwa perjamuan Tuhan harus diikuti oleh orang-orang yang memenuhi syarat bahwa dia sudah percaya kepada Yesus dan sudah dibaptiskan, didukung dengan ayat yang sudah kita bahas tadi, 1 Korintus pasal 11 ayat 19. Yang keempat, alasan atau syarat bahwa pengikut perjamuan Tuhan adalah orang yang percaya dan orang yang sudah dibaptis, didukung oleh manfaatnya bagi orang yang tidak percaya. Dengan tidak mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, orang tidak percaya sedang dilindungi dari kesia-siaan dan dihindarkan dari hukuman Tuhan. Kita melihat tadi ayat 1 Korintus 11 ayat 9. Pada saat yang sama, ia didorong untuk segera mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus dan memberikan dirinya dibaptis. Orang tidak percaya, boleh menyaksikan tetapi tidak boleh ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Dengan tidak mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, orang tidak percaya sedang dilindungi dari kesia-siaan dan dihindarkan dari hukuman Tuhan. Inilah salah satu cara yang Tuhan gunakan untuk menambah jumlah orang percaya di jemaat Yerusalem. Bapak-bapak bisa melihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Bapak-bapak sekalian, dari apa yang sudah kita pelajari dari alasan-alasan pendukung 1 sampai dengan 4 ini, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, berapapun usianya, jika orang belum percaya Yesus Kristus dan dibaptiskan, ia tidak boleh mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Ini harus kita yakini betul dan kita pahami betul. Kalau ada orang bertanya mengenai hal ini, maka kita bisa menjelaskan dengan baik. Minggu lalu, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa gereja baptis tidak membaptiskan bayi, tetapi bisa membaptiskan anak-anak yang sudah bisa mengaku percaya dengan bibir, percaya kepada Tuhan Yesus dengan bibirnya sendiri, dengan kemudian dibaptiskan. Itu boleh mengikuti perjamuan Tuhan. Umurnya berapa tidak ada yang tahu. Ada yang mungkin umur 6 tahun sudah berani, ada yang mungkin umur lebih tua lagi, tetapi gereja baptis tidak pernah membaptiskan bayi. Yang kedua, apabila sudah percaya Yesus Kristus tetapi belum dibaptis, hendaknya bersabar sampai dibaptiskan, baru mengikuti perjamuan Tuhan. Ini kita sekarang juga harus paham mengenai hal ini. Alasannya sudah kita pelajari di atas. Kita harus bisa menjelaskan dengan penuh kasih kepada orang-orang yang
merasa sudah percaya, mengaku percaya, tetapi belum dibaptis. Yang ketiga, peserta perjamuan Tuhan haruslah orang yang percaya yang sudah dibaptiskan, karena demikianlah memang seharusnya. Dari pelajaran 11 kita juga sudah mempunyai pengetahuan ini. Perjamuan Tuhan hanya boleh diikuti oleh orang percaya yang sudah dibaptiskan. Jadi syaratnya ada dua, sudah percaya kepada Yesus dan sudah dibaptiskan. Kita harus juga memakai pemahaman ini untuk bisa menjelaskan kepada anak cucu kita, kepada teman-teman kita, kepada orang yang ingin tahu mengenai masalah perjamuan Tuhan di gereja baptis kita. Sebagai diskusi, mungkin Bapak-Bapak bisa menanggapi melalui WA grup kita. Dapatkah Bapak-Bapak sekalian memberikan alasan tambahan selain yang sudah diutarakan sebelumnya mengenai orang yang belum percaya tidak boleh ambil bagian dalam perjamuan Tuhan? Apa sebabnya? Kok tidak boleh menurut pemahaman Bapak-Bapak sekalian? Menambah apa yang sudah kita diskusikan baik di pelajaran 11 maupun di pelajaran 13. Yang kedua, apa yang Bapak-Bapak lakukan apabila dalam perjamuan Tuhan Bapak melihat ada orang yang belum dibaptis meskipun sudah percaya mengambil roti dan anggur perjamuan Tuhan, atau bahkan orang yang belum percaya, yang tidak percaya mengambil roti dan anggur perjamuan Tuhan? Apakah Bapak seketika akan menegurnya, atau Bapak akan memberi pengertian setelah perjamuan selesai? Saya kira itu hal-hal yang perlu kita pahami bersama, sehingga akan menguatkan hati orang-orang yang menurut kita melakukan kesalahan tadi, belum percaya atau belum dibaptis, sudah ikut di dalam perjamuan, mengambil roti dan anggur perjamuan Tuhan. Demikian Bapak-Bapak pelajaran kita hari ini. Semoga menjadi pemahaman kita bersama sekarang bahwa kita mempunyai bekal untuk bisa menjelaskan kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita yang bertanya berkaitan dengan baptisan, perjamuan Tuhan, dan lain sebagainya, yang kita sudah bahas dalam triwulan 4 tahun 2020 ini, dari pelajaran 1 sampai dengan pelajaran 13. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan sampai bertemu di pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran 1 triwulan 1 tahun 2021. Kiranya Tuhan mempertemukan kita dalam keadaan baik dan selamat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur atas berkat dan rahmat yang Tuhan berikan selama kami belajar bersama kali ini. Kiranya pengetahuan yang sudah kami pelajari akan meresap di dalam hati kami, yang akan dapat kami gunakan sebagai bahan untuk menjelaskan kepada siapapun yang bertanya berkaitan dengan masalah baptisan dan perjamuan Tuhan. Berkati kami selalu dengan kesehatan dan rezeki yang melimpah, sehingga kami akan selalu dapat merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak-Bapak sekalian, sampai bertemu pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati.